Segini doang. Ukurannya cuman segini doang dan ini muat di tas, kita selempit-selempitin gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rantiwati bersama saya Aben. Nah, di video kali ini saya akan mereview singkat mengenai dua benda ini di depan saya ini. Ini adalah benda yang sering kita gunakan ketika kita ngecamp ataupun muncak di gunung gitu ya. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari dua jenis kompor portable ini? Oke, langsung aja, yuk. Nah, yang pertama saya akan membahas yang kecil dulu. Oke, jadi ini kompor kecil ini kita bahas kelebihan dan kekurangannya dulu ya. Untuk kelebihannya jelas sudah pasti ini sangat simple ya. Jadi ini tuh cukup dibungkus dengan tas mini atau pouch ini ya. Kalau kita bawa-bawa ke gunung, kita cuma butuh pouch kecil seperti ini. Itu untuk kelebihan yang pertama. Nah, segini doang. Ukurannya cuma segini doang dan ini muat di tas, kita selempit-selempitin gitu. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya, kompor ini itu sudah kompor ini tuh kaki-kakinya bisa dilipat seperti ini. Nah, ada 4 kaki yang bisa dilipat. Oke. Jadi ini stabil juga kalau di di permukaan gitu, dan nggak goyang-goyang kalau pas lagi tidak ada gasnya. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya itu sudah ada windrow-nya, atau kita menyebutnya itu dengan mawar ya, kompor. Makanya ini disebut dengan kompor mawar seperti ini. Ada juga jenis yang seperti ini tapi juga tidak dilengkapi dengan windrow-nya ini. Oke. Untuk build quality-nya ini lumayan tebel di sini, jadi lumayan agak berasa ya, walaupun nggak berat-berat amat, tapi lumayan berasa gitu ya. Dan kita coba untuk menyalakan. Untuk gasnya seperti ini. Ini yang Hicook ya. Ini merek Hicook itu apa ya? Pokoknya yang gas portable mini ya, seperti ini. Oke. Ini ada kayak semacam pengait kecil gitu. Ini kita taruh di sini, kita putar, terus kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Apakah ini kelihatan? Sering terjadi seperti itu. Ini sekaligus bahas aja langsung ini kekurangannya. Kekurangannya tuh sering terjadi hal semacam seperti yang tadi saya peragakan. Itu memang sering terjadi untuk kompor jenis portable yang mini, yang windrow seperti ini. Itu langsung aja untuk kekurangannya ya. Tadi kan kelebihannya, sekarang kekurangannya. Kekurangan pertama yang tadi itu kalau bahasa Jawanya tuh juwos ya, atau dia tuh tiba-tiba buk gitu. Itu kekurangan pertama. Nah, kedua, biasanya itu dia sering rusak di pemantiknya. Biasanya pemantiknya tuh kadang suka tidak menyalakan, atau tidak ada nyala kayak semacam api yang ada di korek itu, yang magnetik tuh. Nah, itu biasanya sering rusak di situ. Terus kekurangan yang ketiga, dia kan gasnya di sini ya. Jadi dia tuh mudah kesenggol. Jadi misalkan gini, nah itu dia seperti itu. Itu untuk kekurangan yang selanjutnya. Nah, oke, kita lalu beralih ke yang gede. Ini untuk kompor yang gede, ini saya menyebutnya itu dengan semi reguler ya. Jadi ini tuh bentuk mininya dari kompor-kompor reguler yang ada di dapur. Karena ini tungkunya itu besar, berbeda dengan yang ini. Tungkunya kan kecil seperti ini. Nah,
Itu kelebihan yang pertama dari si kompor yang semi reguler ini, tungkunya besar. Terus dia ada pelindung gasnya. Kalau yang ini kan tidak ada. Ini kan di sini ya. Ini ada di sini, dia tertutup gitu. Jadi dia lebih safety atau lebih aman gitu ya. Nah, untuk build quality-nya jelas yang ini lebih tebal, terus lebih kokoh juga. Dan pemantiknya nggak seperti yang ini. Ini lebih, menurut saya lebih bagus banget pemantiknya kalau menurut saya. Nah, kekurangannya kalau yang gede ini ukurannya. Kalau yang tadi itu muat di apa namanya, di pouch seperti ini nggak bisa. Ini harus ada tempatnya. Nah, tempatnya tuh besar seperti ini. Bentar. Nah, dia harus dibawa dengan koper segede ini. Bisa kalian bayangkan jika kalian lagi muncak rame-rame bawa ini, otomatis kalian, salah satu dari kita itu pasti bawa ini. Ditenteng seperti ini tuh pasti. Kalau di tas, dia akan memakan tempat sendiri, jadi kemungkinan barang-barang lain tidak bisa masuk. Itu kekurangan pertama. Terus, kekurangan selanjutnya, kalau yang ini kan ada windshield-nya ya, yang kalau kita buat masak terus ada angin gitu, dia nggak mudah, apinya nggak mudah goyang-goyang gitu ya. Kalau ini nggak ada, bawaannya tuh nggak ada, tapi kita bisa membelikan semacam windshield untuk ini. Kita beli secara terpisah, bentuknya seperti ini. Kita pasang di tungkunya. Kita harus pasin dulu. Nah, seperti ini. Ini baru bisa kita pasang. Tapi kelebihan paling utama yaitu kalau ini kan tungkunya kan besar, otomatis dia muat panci yang sebesar ini. Nah, itu kelebihannya ya. Kelebihan utamanya memang dia muat panci yang besar, bisa buat barbekyuan atau masak-masak ala-ala Korea, ala-ala Jepang gitu ya, apa itu namanya. Kalau yang ini kekurangan terbesarnya, ini tungkunya kecil, tidak bisa diletakkan di teflon yang besar ini, tidak bisa diletakkan di sini. Ini akan goyang seperti ini. Mungkin bisa, cuman dia jadinya nggak tengah, nggak center gitu. Dia pasti melengseng gini baru dia stabil. Tapi kan lucu juga kalau kita masak terus kayak gini. Nah, kalau ini kan simple, bisa. Ini nggak bisa. Ini kekurangan yang paling menonjol itu adalah di ukuran pancinya. Ini cocoknya itu untuk nesting-nesting yang kecil seperti ini tuh. Nah, segini. Buat masak air, masak mie, itu cocok. Nah, kalau ini cocoknya ini buat apa, ngegrill gitu, ngegrill daging ataupun numis-numis sayuran gitu-gitu ya. Seperti itu. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kompor portable. Yang satu ukurannya besar atau yang saya menyebutnya itu adalah semi reguler, dan yang satu adalah yang ukurannya mini. Nah, untuk harganya sendiri sayang sekali ini lumayan juga harganya. Ini yang portable semi reguler ini punya teman saya. Ini harganya itu sekitar 350-an. Bisa dicari di e-commerce, di Shopee, di Tokopedia juga banyak. Nanti bisa saya taruh linknya di deskripsi, silahkan kalau mau yang lihat-lihat ataupun mau beli. Tapi dengan harga segitu kita bisa mendapatkan benefit yang sangat banyak. Pertama dari build quality sudah jelas. Kedua dari sisi apa namanya, fungsionalitas ini sangat fungsional sekali ya. Ini buat masak yang gede itu, masak rame-rame itu muat gitu ya. Nah, untuk kekurangannya jelas ini pertama itu ukurannya kan karena gede, memakan tempat. Terus dia nggak ada windshield bawaannya, dia harus beli terpisah seperti ini dan ukurannya tuh gede.
Ini kalau di bawah segini itu untuk kekurangannya. Kalau yang ini harganya itu sekitar, bentar, harganya sekitar 100-an ribu atau di bawah 100 ribu. Ada juga yang sampai 200-an itu yang bagus, yang dari merek-merek tertentu, aparat tertentu ya kayak Ray dan sebagainya itu. Untuk kelebihannya jelas ini portable, bisa dimasukkan ke dalam tas yang mini. Terus ada windshield-nya juga. Tapi kalau untuk kekurangan jelas sudah pasti ini tidak bisa buat rame-rame. Ini yang skala-skalanya kecil gitu ya, sendiri atau berdua gitu. Oke, jadi segitu aja untuk review singkatnya. Kalau untuk review detailnya silahkan mungkin kalian bisa cari referensi di channel-channel lain. Nah, jadi menurut saya sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Jika kalian sukanya itu solo camping atau cuma berdua, ya tepat untuk memilih yang ini. Tapi kalau solo camping pakai ini agak lumayan repot gitu ya. Tapi kalau kalian rame-rame berkelompok ataupun bahkan suka mengadakan acara keluarga, ya tetap pasnya atau cocoknya kompor yang ini. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika sekiranya video ini bermanfaat. Oke, salam lestari.